Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rahman Marangga. Jadi seperti yang teman-teman tahu, New Zealand atau Selandia Baru adalah salah satu top bucket list yang aku punya. Dan untuk ke sana, teman-teman tidak serta-merta langsung bisa pergi dengan hanya membeli tiket saja. Ada beberapa tahap yang harus teman-teman lakukan, salah satunya adalah membuat visa. Nah, karena aku sudah mengupload beberapa video road trip aku di sana, teman-teman bisa menonton semua partnya tuh di sini. Bisa diklik di kanan atas ini dan teman-teman akan menonton bagaimana keseruan aktivitasku road trip selama 15 hari di sana. Tapi jika teman-teman ingin tahu gimana caranya mengajukan visa untuk New Zealand, boleh tonton video ini sampai habis. Untuk membuat visa New Zealand ada dua cara, yaitu dengan online atau dengan mendatangi langsung kantor VFS untuk New Zealand yang ada di Bali atau di Jakarta. Nah, aku memilih daftar online karena aku nggak berdomisili di dua daerah tadi. So, aku tidak wajib mendatangi kantor VFS-nya. Cukup isi form pengajuan visa yang telah disediakan di website imigrasi New Zealand. Oh ya, sebelum pengajuan visa, teman-teman harus memiliki akun Realme terlebih dahulu. Untuk link pembuatan akunnya dan link imigrasi New Zealand dan juga informasi tambahan lain akan aku tulis di description box atau juga di komentar. Jadi pastikan teman-teman cek tuh description boxnya. Oke. Setelah membuat akun Realme dan mengkonfirmasi email, baru nih teman-teman mengisi form pengajuan visa di website imigrasi New Zealand dan loginnya itu menggunakan akun Realme tadi. Nah, untuk aplikasi online ini, setelah teman-teman mengisi dan mensubmit seluruh data di formnya, teman-teman masih harus mengirim paspor asli kalian ke salah satu kantor imigrasi di Bali ataupun di Jakarta. Nah, di sini teman-teman juga sebenarnya bisa mendatangi langsung kantornya atau juga bisa menitipkan paspor tersebut ke orang yang teman-teman percaya dan mengantarkan paspor tersebut ke kantor imigrasinya. Nanti paspornya itu tidak akan ditahan, akan dibalikin setelah mungkin di scan. Jadi tidak akan ada tempelan visa di paspornya karena New Zealand itu sudah memberlakukan e-visa, jadi hanya akan dikirim melalui email saja. Nah, kalau teman-teman bertanya gimana cara pembuatan manual, jujur saja aku kurang begitu paham. Jadi teman-teman mungkin bisa membaca informasi yang ada di Global VFS untuk proses ini. Link VFS Global juga akan aku tulis di description box. Pembuatan visa New Zealand terbilang cukup mahal. Bahkan lebih mahal dari visa negara tetangganya yaitu Australia, atau bahkan lebih mahal dari visa Schengen. Saat aku mengapply visa ini, biayanya itu adalah 246 dolar New Zealand atau setara dengan sekitar 2,2 juta rupiah. Nah, karena aku apply-nya itu online, maka bayarnya itu harus menggunakan kartu kredit. Kalau tidak punya kartu kredit, teman-teman mungkin bisa pinjam dulu kartu kredit saudara ataupun orang teman-teman kenal untuk melakukan pembayaran visa ini. Nah, jika kemungkinan terburuk, misalnya visanya tidak lolos, maka uang sekitar 2,2 juta tadi tidak akan dibalikin. So, pastikan dokumen yang teman-teman siapkan itu benar-benar lengkap, benar-benar sesuai dengan apa yang imigrasi New Zealand minta, sehingga visanya diterima. Jangan sampai uang 2,2 juta tadi hanya terbuang sia-sia gitu. Nah, selain uang 2,2 juta tadi, teman-teman juga harus membayar sekitar 200.000 untuk biaya layanan VFS ketika teman-teman mengantar paspor ke kantor VFS-nya. Oke, jadi ada beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan sebelum mengajukan visa. Nah, sebaiknya aku tunjukin aja kali ya dokumen apa aja. Jadi ini list dokumen yang aku gunakan untuk submit, kemudian yang aku blok kuning ini adalah opsional. Artinya kalian bisa menyertakan atau tidak. Nah, di sini ada blok hijau, yang artinya aku menyertakan semua dokumen ini saat pengajuan visa. Pikirku sih biar aman aja. Dari yang aku baca di website imigrasi New Zealand, saat kita mengajukan visa, saldo tabungan minimum adalah sekitar 10 juta rupiah dan bertahan selama 3 bulan di rekening koran kita. Tapi itu berlaku jika teman-teman belum membooking akomodasi. Jika kalian sudah membooking akomodasi, maka saldo tabungan minimum adalah sekitar 4 juta yang bertahan selama 3 bulan juga di rekening koran. Dan rekening koran tadi akan menjadi salah satu syarat dokumen pengajuan visa. Proses terbitnya visa kira-kira 5-15 hari. Tapi kemarin aku prosesnya kira-kira 1 minggu setelah aku menyetor paspor di kantor VFS di Jakarta. Tapi salah satu dari temanku prosesnya jauh lebih cepat. Dia hanya 3 hari kerja saja. Jadi kemungkinan bisa lebih cepat dari 5 hari dan kemungkinan juga bisa lebih lama dari 15 hari. Jadi setelah pengajuan visa, teman-teman harus rajin-rajin nih ngecek email. Siapa tahu sudah dapat email dari imigrasi New Zealand-nya, mungkin sudah dinyatakan lolos atau bahkan ada pemberitahuan bahwa beberapa dokumen yang kurang ataupun yang lainnya, biar kita bisa langsung tanggapi dan bisa langsung melengkapi dokumen itu. Aku
aku ke New Zealand ini rencananya bertiga. Nah, 2 orang temanku ini belum pernah keluar negeri sebelumnya, tapi kenyataannya mereka lolos juga dan kami bertiga sama-sama mendapatkan visa multiple 3 tahun. Jadi sebenarnya mau sudah sering keluar negeri ataupun baru pertama kali keluar negeri, kemungkinan untuk lolos ataupun gagal visa itu sama aja, bergantung pada dokumen yang teman-teman kirim. Nah, untuk single name itu sebenarnya juga tidak ada masalah. Hanya saja untuk pengisian form di pengajuan visanya, teman-teman tulis saja first name dan last name itu namanya sama. Misal nama kalian adalah Rahman, teman-teman tulis aja first name adalah Rahman, kemudian last name juga adalah Rahman. Jadi nanti bakal Rahman seperti itu. Nah, di waktu pengajuan visa ini sebenarnya tidak ada pilihan. Ini bergantung pada imigrasi New Zealand-nya. Jadi aku juga sebenarnya tidak tahu kenapa ataupun bagaimana caranya agar bisa mendapatkan multiple 3 tahun. Tapi teman-teman mungkin bisa mengirim dokumen selengkap mungkin dan meyakinkan imigrasinya agar teman-teman bisa mendapatkan visa multiple juga. Tapi jika pun hanya mendapatkan single visa juga sebenarnya udah senang banget ya. Karena dengan single visa pun kita masih bisa mengunjungi New Zealand meskipun hanya 1 kali. Oke, itu ada beberapa pertanyaan yang aku rangkum dalam proses pembuatan visa untuk New Zealand. Tapi jika teman-teman memiliki pertanyaan lain, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Nanti bakal aku jawab kalau pertanyaan teman-teman masuk akal gitu. Nah, tapi di sini aku mau menekankan lagi, ini adalah proses yang aku lakukan dan syukurnya visanya lolos dan multiple pula. Jadi semoga teman-teman juga bisa lolos visanya dan bisa mengunjungi New Zealand secepatnya. So, good luck. Dan videonya juga berakhir sampai di sini. Jangan lupa seperti biasa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih udah nonton sampai habis dan bye bye.